semua, selamat datang di podcast perdananya kita di kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nadiem Malik Rahman yang bakalan menemani sesi podcast kali ini. Dan sekarang saya gak cuma sendirian nih ya. Saya ditemani sama teman saya. Halo, aku Melga Misha Fitri. Nah, dan sekarang tuh kita gak bakalan cuma berdua nih Kamelga ya. Kita bakalan ditemani salah satu narasumber atau kedatangan narasumber. Siapa nih Kamelga? Nah, nanti kita bakal datang narasumber Pak Diki Purnama Fajar. Nah, sebelum itu, apa sih topik yang kita bahas kali ini? Nah, topik yang kita bahas kali ini tuh ada di apa nih Kamelga? Nah, penggunaan AI sebagai referensi visual. Sebelumnya, Kak Nadi pernah nggak sih pakai AI? Aku sih pernah ya, karena kan kebetulan aku sebagai mahasiswa nih Kamelga ya, yang udah pastinya sehari-hari itu dibantu juga oleh AI, apalagi Betul. sekarang teknologi media tuh zaman digital ya, semuanya segalanya perlu atau membutuhkan bantuan dari AI juga nih, Betul banget. entah dari segi tugas ataupun kerjaan-kerjaan lainnya nih Kamelga. Nah, kalau misalkan dari Kamelga gimana nih? Aku sering banget ya pakai AI karena kalau udah mentok banget nih soal tugas, aku bingung cari judul ataupun itu, aku pasti langsung pakai AI. Biasanya aku pakai Perplexity AI. Oke, sebagai alat bantu tapi ya Betul, Kamelga bukan sebagai alat sebagai bantu. semua untuk mengerjakan tugas tersebut. Nih. Nah, selanjutnya mending kita langsung aja panggil Pak Diki Purnama Fajar untuk sebagai narasumber kita kali ini. Halo Pak Diki. Halo teman-teman. Boleh kenalan dulu aja Pak buat ke teman-teman semuanya yang buat nonton. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore nih. Selamat Pagi. pagi. Selamat pagi. Oke, selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga buat para penonton yang ada di apa nama channelnya? Podcast kelompok 1. Podcast Kelompok 1. Oke, perkenalkan nama saya Diki Purnama Fajar. Saya salah satu pengajar juga di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. Tepatnya saya ngajar di mata kuliah videografi atau produksi video. Nah, jadi selain mengajar nih Pak Diki, selain dari pengajar itu ada nggak sih kegiatan lain di luar selain mengajar Pak Diki? Oke, aktivitas sehari-hari selain mengajar sih saya biasanya beraktivitas buat bikin karya fotografi, terus bikin karya-karya buat videografi dan film juga. Itu sih aktivitas sehari-hari sebetulnya. Tapi kebanyakan kalau sekarang lebih banyak membuat karya-karya fotografi sebetulnya. Gitu. Gitu. Berarti dari kehidupan sehari-hari mungkin berkecimpung di dunia industri kreatif ya berarti Pak. Betul, di industri kreatif tepatnya. Industri kreatif. Mungkin aku mau bertanya nih soal seputaran tentang kreatif ini. Dari sudut pandang Bapak nih Bapak ya, bagaimana sih pandangan Bapak terhadap mengenai maraknya penggunaan AI di industri kreatif, media visual saat ini gitu ya? Apakah Bapak merasa industri yang sekarang tuh sepenuhnya disetir oleh AI, apa mungkin AI itu membantu juga dari segi pekerjaan Bapak? Oke, dengan adanya artificial intelligence, dengan adanya AI ini sebetulnya bahwa kita sebetulnya diuntungkan ya dengan adanya AI ini karena satu membantu buat memecahkan kebuntuan dalam kreativitas sebetulnya mah. Tapi bukan berarti kita disetir sama AI, tetapi AI itu hanya menjembatani saja buat membangun satu konteks kreativitas kita seperti apa. Contoh misalkan ketika kita kehabisan ide, kita mau bikin apa, biasanya AI itu sebagai guiding doang. Nanti sisanya akan kita interpretasikan lagi terhadap apa yang akan kita buat. Jadi hanya jembatan saja sebetulnya. Tidak murni semuanya dilakukan sama AI. Kecuali mungkin hal-hal tertentu ya yang emang membutuhkan bahwa industri ini membutuhkan semuanya harus dibuat sama AI. Ada juga yang seperti itu. Nah, menarik banget Pak. Bapak sempat bilang kalau AI itu cuma dipakai buat referensi visual aja. Mengapa Bapak memilih memegang kendali penuh untuk membatasi porsinya sampai di situ dan tetap mengutamakan eksekusi real? Karena kan pada prinsipnya adalah yang paling terpenting ide-ide kreativitas kita murninya berdasarkan dari daya pikir kita sendiri ya sebetulnya, Mbak.
Jadi kita memancing dulu buat guideline-nya nih, buat referensi visual saja. Referensi visualnya misalkan referensi warna dan segala macam. Tapi brainstorming awalnya, ide awalnya kita cari berdasarkan risetnya dulu. Kita mau risetnya dari mana berangkatnya. Kalau kita misalkan setelah kita dapat data risetnya, baru kita masuk nih, kita mau bikin apa. Biasanya kadang kita mentok juga. Ketika mentok misalkan contohnya, saya harus memotret satu benda misalkan, tapi benda itu pengennya ada di mana gitu. Ya. Nah, ketika kita tidak memungkinkan berangkat ke sana, apakah masih memungkinkan pakai artificial intelligence atau tidak? Tapi tetap kita mix juga dengan kreativitas yang ada di dalam si pembuat karyanya itu sendiri. Jadi tidak murni semuanya dipakai menggunakan AI, dan itu sekarang sangat berlaku juga di dunia komersial, khususnya di dunia periklanan itu sudah mulai menggunakan teknikal penggabungan realitas dengan artificial intelligence. Itu sudah banyak banget dilakukan. Oke, berarti AI itu sebagai alat bantu ya Pak. Kalau misalkan Bapak mungkin udah mentok atau misalkan kayak visual-visual yang mungkin tidak bisa kita jangkau dari segi wilayah atau lingkungan, Bapak bisa cari referensi itu dari AI tersendiri gitu. Nah, kalau misalkan kan perbedaannya dari zaman sekarang tuh bisa ada alat bantu seperti AI dan zaman dulu itu belum adanya mungkin ya Pak AI. Menurut Bapak kalau apa sih perbedaan terbesarnya dari segi kualitas atau mungkin kepuasan hasil karya yang dibuat manual di lapangan dibanding dibuat instan pakai AI gitu Pak? Tentunya prosesnya ya. Prosesnya itu lebih terasa, maksudnya kalau kita membuat dari awal, dari ide awal sampai finishing akhirnya dilakukan secara sendiri, itu ada kepuasan tersendiri di dalam hasil karyanya. Tetapi ketika kita adanya artificial intelligence ini, adanya AI, sebetulnya ada kemudahan. Ada kemudahannya dalam membantu kemudahan kita dalam mengaplikasikan ke dalam bentuk karya. Tetapi kadang ada merasa bahwa ini murni bukan karya sendiri ya gitu, Iya. tapi dibantu dengan yang lainnya dengan teknologi sekarang. Kadang kita berpikir seperti itu, walaupun itu kita realisasikan secara ide dari murni dari diri sendiri, tetapi karena ada bantuan yang lainnya, akhirnya merasa tidak full gitu, maksudnya kalau secara kita berkarya secara apa originalitasnya gitu. Itu yang dikhawatirkan sebetulnya. Nah, kalau di industri sekarang kan banyak yang pengen serba cepat dan murah pakai AI karena tuntutan keadaan. Ada gak sih Pak tantangan atau suka dukanya menghadapi situasi dinamatis seperti itu? Tantangannya tentu sebetulnya ada ya. Jadi ketika kita menggunakan artificial intelligence, menggunakan AI istilahnya mah, suka dukanya ya tentunya sukanya kemudahannya tadi. Betul. Satu, kemudahannya lebih cepat kerjanya, terus referensinya kita lebih mudah didapat gitu kan. Tapi ya dukanya itu adalah kita harus berpikir juga bahwa kita mau nge-from-nya seperti apa sih? Betul. Kita framingnya harus seperti apa supaya keinginan kita bisa tercapai. Kadang misalkan yang paling gampang aja, ketika saya menginginkan satu hal tapi di AI itu tidak terrealisasi nih apa yang kita inginkan, kadang selalu miss gitu. Itu dukanya. Sebetulnya sukanya mah ya kinerja kita jadi lebih cepat gitu, kinerjanya lebih cepat. Terus biasanya mungkin kalau sekarang, kalau saya melihat di media sosial itu sekarang lagi zaman World Cup ya, itu tiba-tiba muncul misalkan si tim A kalah, tiba-tiba sudah muncul tampilan visual, oh dia pulang kemana dengan menggunakan apa, kan itu udah sistemnya AI, mempermudah aja sebetulnya. Tapi apakah pesannya bisa sampai atau tidak, itu sih sebetulnya mah. Berarti menurut Bapak mungkin dari sudut pandang Bapak AI itu apakah dijadikan sebuah mungkin kayak aduh merasa tersaingi karena adanya AI dengan kayak desainer-desainer yang mungkin yang baru pertama kali terjun ke dunia industri kreatif, dengan adanya AI itu kayak saking membantunya banget, jadi tinggal kita request aja nih kita mau bikin apa, dengan Bapak yang mungkin dari awalnya terjun langsung ke lapangan membuat itu jadikan saingan apa kayak gimana? Sebetulnya tidak tersaingi ya, karena
dari orang-orang yang bekerja di dunia kreatif itu sebetulnya yang paling terpenting tadi AI itu kan membantu kita sebetulnya. Membantu, tapi ide-ide briliannya atau ide-ide kreativitasnya itu akan muncul dari kita sendiri. Nah, yang sulit itu adalah itu sebetulnya. Kita membangun ide awalnya seperti apa. Tapi kalau misalkan ide awalnya sudah terbentuk, originalitas idenya udah ada, AI membantu itu kenapa tidak gitu. Tapi ide awalnya emang sudah terbentuk dulu. Jangan sampai idenya semua dilakukan oleh artificial intelligence. Nah, itu yang takutnya bukan tidak boleh, takutnya salah kaprah. Apalagi kita tidak melakukan riset terlebih dahulu. Akhirnya miss itu. Eh, Terakhir juga nih buat mungkin kami gitu Pak sebagai mahasiswa ilmu komunikasi yang nanti bahkan pasti ada lulusnya nih, terus kayak kadang kita tuh bingung juga dari segi kemampuan kita, apalagi kita tuh kadang misalkan terhadap desainer dengan adanya AI ini tuh apakah kitanya juga kayak merasa tersaingi, tapi kitanya juga ini kebantu juga. Ada pesan gak sih Pak buat para pemula gitu, buat yang ingin berkecimpung di dunia kreatif ini? Ya, pada dasarnya kalau pemula yang baru berkecimpung di dunia kreatif, intinya satu, perbanyak dulu deh portofolionya. Satu itu, portofolionya harus diperbanyak, atau kalau di video itu showreel-nya juga harus lebih banyak juga. Tapi tetap ya originalitas idenya itu harus dijaga. Walaupun misalkan sekarang emang AI itu marak sebagai bagian dari industri nih. Yaitu tadi yang saya katakan bahwa AI itu sebagai media pembantu saja. Bukan berarti semuanya harus diselesaikan sama AI. Tapi ide-ide originalitasnya yang harus dibangun sama teman-teman. Karena yang kedepannya itu yang mahal itu adalah idenya dulu nih. Karena teknologi itu mendukung. Semakin kesini pasti teknologi akan semakin mendukung kok. Dengan munculnya AI semakin bagus grafisnya, semakin bagus gaya geraknya dan segala macam. Ya itu hanya sebatas dukungan teknologi, tapi idenya ya originalnya harus teman-teman bangun. Jadi yang menjaganya adalah originalitas idenya tadi. Kerangka awalnya mungkin. Kerangka awalnya. Itu Kamelga. Barangkali Kamelga ada pertanyaan lagi buat Pak Diki. Mungkin dari aku cukup ya. Dari kalian gimana? Cukup. Kalau dari aku juga udah cukup sih, atau mungkin dari Bapaknya juga ada kesan-kesan tertentu buat teman-teman yang lagi mau menonton terus mau benar-benar berkecimpung tapi masih ada keraguan atau takut gitu. Ya intinya sih buat teman-teman yang lagi nonton nih, jangan takut dengan munculnya teknologi baru, jangan takut dengan munculnya artificial intelligence, karena artificial intelligence itu sebagai media yang akan membantu kita sebetulnya. Tapi bukan berarti kita disetir oleh AI, Betul. tetapi ide-ide originalnya tadi yang harus muncul dari si kreatornya. Jadi AI sebagai media pendukung saja, sebagai media yang akan membantu kita sebetulnya buat menginterpretasikan apa yang ada dalam pikiran kita, nanti kita rekonstruksi lagi berdasarkan apa yang kita mau. Karena tidak semuanya yang di AI itu bisa sama dengan keinginan Iya, kita gitu. Kadang juga kan kayak kita search apa, tapi kan AI juga masih punya batas dan nggak semuanya bisa dia cangkup gitu ya. Betul. Nah, gitu teman-teman. Mungkin cukup dari kita. Pak Diki, terima kasih Terima banyak kasih banyak. sudah meluangkan waktunya untuk di sesi podcast kita kali ini. Begitu saja teman-teman, terima kasih banyak. See you next time. Jangan lupa follow, like, dan juga subscribe. Bye-bye. Bye. Ha.